Ini jadi sebagai sebuah effort yang kita lakukan bersama sudah hampir, tahun kedua terkait dengan perbaikan dari bisnis unit link melalui regulasi yang ada. Jadi kita perlu pahami bahwa unit link itu sendiri atau PAID adalah sebuah produk dengan, produk asuransi dan investasi yang kemudian dikaitkan, jadi satu paket dan harus dijualnya memang sebagai produk asuransi, baru kemudian jelaskan tentang asuransinya. Programnya dijual sebagai unitized, jadi di-sell dengan unit. Kemudian juga kalau dilihat regulasi yang ada yang dijanjikan untuk diterbitkan pada akhir tahun ini, dapat lihat bahwa positioning dari produk ini sudah seperti seharusnya, sudah harus ditetapkan sebagai produk asuransi, baru boleh disampaikan sebagai produk investasi, itu di peraturan pasal 5A poin 1. Kemudian juga ada di pengembangannya no free look, kemudian juga minimum premium dan more fund reporting yang harus lebih reguler, dan no automatic premium holiday karena beberapa kondisi yang terjadi pada saat tersebut, itu yang dilakukan, yang tidak jadi permasalahan yang ada. Kemudian juga ada persyaratan-persyaratan baru yang sekarang sebenarnya cukup menarik adalah dengan persyaratan pengenaan minimum equity yang 250 miliar. Jadi minimum equity 250 miliar itu ya paling nggak untuk bisa menangani aset para nasabah yang cukup besar. Kekuatan keuangan dari perusahaan asuransi tentu patut diperkuat juga. Juga persyaratan pemenuhan kebutuhan aktuaris dan juga certified fund manager, dan juga yang paling breakthrough yang dari peraturan yang ada ini adalah peraturan mengenai penggunaan custodian bank. Jadi unit link ke depannya akan sama amannya seperti reksadana, di mana di situ akan sudah ada custodian bank dengan yang akan fungsinya selain fungsi custodian juga akan juga memberikan fungsi eh, fungsi juga pengawasan terhadap investasi, pelaksanaan portfolio investasi tersebut ke mana. Demikian Ya Bu. Jadi selama ini dengan peraturan. Hmm? Ya, selama ini Pak Widodo sebenarnya kan banyak yang salah paham soal produk unit link ini karena mulai dari di lapangan mis-selling dari tenaga pemasar sendiri sehingga ada kesalahpahaman juga dari nasabah terkait dengan produk unit link ini di judge produk ini sebagai sebuah produk investasi hingga akhirnya berujung seperti kasus Jiwasraya seperti itu. Apakah dengan adanya regulasi yang baru yang tengah disusun ini Anda melihat potensi untuk terjadi hal-hal seperti ini akan lebih semakin kecil celahnya, Pak? Betul. Jadi memang pada harkatnya produk ini, peraturan yang baru ini dirancang untuk menghindari praktek-praktek mis-selling seperti itu, juga dengan bahwa ini adalah sebuah produk yang membayar asuransi dari hasil-hasil yang diperoleh dari investasinya. Jadi kalau diperbandingkan dengan investasi langsung terhadap underlying portfolio, performance-nya tidak akan lebih bagus dibandingkan dengan direct investment. Jadi memang tidak boleh dijual sebagai produk-produk investasi. Ini adalah produk asuransi yang jika things on the good time, it will perform better daripada tradisional produk. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.